Ustadz, bagaimana penyelesaian sengketa parpol seperti yang terjadi pada konflik di Partai Demokrat? Diskusi soal Partai Demokrat ini belakangan ini kan sangat aktual dan membuat kita bertanya-tanya kira-kira seperti apa. Apalagi memperlihatkan sebuah gejolak yang luar biasa karena dua kubu sudah saling melapor, bahkan saling terbuka gitu ya. Saya kira kita semua tahu bahwa agak terkejut juga sih dalam peristiwa KLB itu karena kita tahu selama ini adem-adem saja, bahkan kita tidak tahu kalau ternyata ada riak-riak yang terjadi di dalam Partai Demokrat. Saya biasa membaca hanya dari hasil survei, bagaimana tren mereka dan lain-lain gitu. Tapi mungkin ini ibarat, kalau biasa kita mengenal istilah ibaratnya ombak itu kan kalau dilihat dari bibir pantai keluar itu teduh. Tapi ketahuilah kalau Anda masuk di tengah lautan maka ombak itu siap menerkam gitu. Saya kira terjadi di Partai Demokrat gitu. Ini yang perlu kita diskusikan. Kita lihat pertarungan terbuka sudah mulai dipertontonkan ada kedua kubu. Dan yang menarik misalnya adalah kita lihat misalnya apa sih yang terjadi di sana. Karena pertarungan ini bukan hanya pertama adalah kenapa menarik. Ada sosok versi KLB Deli Serdang gitu yang melahirkan ketua umum yang tidak ada di tempat pada saat itu. Ketua umumnya adalah seorang jenderal Muldoko gitu ya, versus ketua umum Demokrat yang satu yang juniornya masih berpangkat mayor purnawirawan AHY gitu ya. Ini satu yang sosok yang saya kira menarik untuk kita membuat kasus ini terus menarik gitu ya. Yang kedua adalah faktor lain. Muldoko ini kan saya kira mau tidak mau kita harus menyadari memang dalam satu pagar gitu ya, istana tempat kantor mereka, dan dia adalah Drin satu istana. Jadi orang selalu akan mengait-ngaitkan bahwa pertarungan ini adalah istana. Dan yang dilawan adalah orang yang 10 tahun gitu ya, orang tuanya dan dia sendiri juga tinggal dalam istana karena dia adalah anak dari seorang mantan presiden gitu ya. Jadi kita tahu ini adalah pertarungan istana sekarang gitu dan pernah tinggal di istana. Faktor yang ketiga yang lebih juga membuat kita semakin deg-degan dalam pertarungan ini, Anda pemirsa harus tahu bahwa siapa sebenarnya di belakang dua sosok ini gitu ya. Di belakang saya adalah yang akan membackup secara hukum. Pertama kita lihat misalnya, ternyata tim hukum yang ada di belakang membackup tim versi KLB Deli Serdang Pak Muldoko adalah ada di situ sosok Profesor Dr. Yusril Isamahendra gitu. Pakar hukum tata negara, tidak ada yang meragukan itu. Tapi yang menarik adalah beliau ini juga tim hukum dulu ketika Pilpres, pemirsa masih ingat, beliau adalah tim hukum dari Jokowi Ma'ruf Amin. Beliau adalah tim di situ yang dimana Muldoko adalah tim pemenangan dari Jokowi Ma'ruf Amin. Versus yang lain di sebelahnya adalah melawan tim hukum dari kubu AHY adalah ada sosok Bambang Wijayanto gitu ya. Mas Bambang ini adalah Mas BW. Kita tahu betul bahwa beliau adalah sosok yang dulu juga justru berada pada tim Prabowo gitu ya, tim hukum Prabowo Sandi Uno gitu ya. Lalu kemudian sosok BW ini kan selain dia tim di situ, kalau Prof Yusril adalah mantan Menteri Kehakiman, ini sosok ya, kita coba lihat pada posisi itu pertarungannya nanti ini karena ini adalah pertarungan kedua dari dua aktor ini, dua singa hukum. Ini adalah Mas BW itu mantan pimpinan KPK gitu ya. Dan teman-teman tahu Mas BW ini adalah mantan pimpinan KPK yang juga adalah mantan dari dia ex pendiri ICW, Dewan Etik ICW gitu ya. Yang kita tahu dia adalah konsen pada isu-isu anti korupsi gitu ya. Dan yang kalau teman-teman ingat riwayatnya di masa Mas BW pimpinan KPK, disitulah terungkap kasus Hambalang, kasus korupsi Hambalang gitu. Dan kita tahu siapa yang ditangkap pada saat itu, yaitu adalah bendahara Demokrat, ada Nasarudin yang ditangkap, yang kemudian juga terlibat di KLB Deli Serdang. Jadi saya kira kasus Demokrat ini semakin menarik untuk memang kita tunggu perkembangannya. Dan apa yang terjadi di sana ya kita akan tunggu apa perdebatan-perdebatannya. Pertanyaan tadi itu kan menarik. Bagaimana sih sebenarnya mekanisme penyelesaian? Terlepas dari sekarang ini ada dua kubu yang sama-sama mendaftar. Tapi kita masuk bahwa pada regulasi, aturan konstitusi kita, apa sih yang mengikat partai politik itu? Pemirsa sekalian, saya kira kita semua sudah pernah membaca, kita tahu bahwa undang-undang partai politik itu sudah pernah berubah gitu ya. Jadi undang-undang dari nomor 2 2008 lalu kemudian sekarang undang-undang nomor 2 2011.
Ini adalah kitabnya partai politik, baik dari mekanisme pendiriannya, bagaimana beraktivitas partai politik itu, bagaimana melakukan rekrutmen kepada daerah, bagaimana melakukan proses pergantian, termasuk penyelesaian konflik itu ada di sana. Meskipun dalam undang-undang ini itu disebutkan bahwa dalam undang-undang nomor 2 tahun 2011 ini, khususnya pada pasal 32 itu dijelaskan bahwa mekanisme penyelesaian konflik itu diatur dalam internal partai sendiri, yaitu diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu pasal 32, jelaskan di sana. Dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya itu kemudian diatur lagi bahwa melalui dikenal istilah mahkamah partai politik. Kenapa undang-undang ini memandatir kepada konstitusinya, kepada anggaran dasar? Karena negara ingin menyatakan bahwa ya partai politik itu adalah organisasi yang sehat, organisasi yang cerdas, organisasi laboratorium demokrasi yang bisa, yang harusnya memperlihatkan cara penyelesaian konflik yang bermartabat, maka silahkan buat mekanismenya sendiri secara internal dan harus demokratis. Itulah diatur dalam konstitusi kita nomor 2 tahun 2011, khususnya di pasal 32. Kecuali kalau misalnya penyelesaian itu belum mencapai kesepakatan, ini menarik gitu ya, pasal 32 final and binding, tapi kemudian tetap dibuka opsi untuk menyatakan bisa lanjut ke pengadilan negeri, lalu kemudian kasasi langsung kepada Mahkamah Agung kalau tidak ada kesepakatan. Setiap partai politik itu kan selalu berkonflik. Hanya saja cara penyelesaiannya harus ditata dengan baik. Konflik partai politik bukan hanya implikasinya kepada internal, tapi juga pada pendidikan politik kepada masyarakat. Maka ibaratnya rumah tangga, mari selesaikan persoalan itu secara internal, secara baik. Kalaupun ini harus ada keluar, maka cara yang disepakati adalah melalui konstitusi. Tidak boleh ada di luar konstitusi, karena partai politik adalah cerminan praktek demokrasi. Saya kira itu sebagai gambaran kita semua, bagaimana mekanisme pertanyaan tadi, bagaimana mekanisme penyelesaian konflik di partai politik. Dan kita berharap pemerintah sesuai dengan konstitusi harus menjalankan mandat konstitusinya, tidak boleh memberi tafsir yang lain, supaya kemudian bisa dieliminasi, meminimais konflik-konflik di luar yang diharapkan. Kalau soal ada intrik, ada riak, bagi partai politik, orang menyebut itu adalah dinamika biasa saja. Yang menjadi penting, kita harus saling menjaga kebersamaan, karena kejadian partai politik implikasinya kepada publik.